Halo Arceters Di seluruh penjuru dunia, dan di alam manapun kalian berada. Namo Buddhaya. Sekarang ada yang baru nih dari Aroceti Dhamma Channel. Apa ya, friend? Penasaran? Penasaran. Ya tentunya kita berdua dong. Ada yang baru-baru, jadi biar Fresh. biar fresh. Betul gitu. sekali. Oke. Nah di episode kali ini kita akan membahas tentang kebudayaan, friend. Budaya. Menarik, friend. Apa nih? Penasaran kira-kira? kebudayaan apa? Yoi. Kebudayaan Cina Benteng. Lah, bahas lu dong. Iya. Oh iya ya, gue orang Cina ya. Tapi- Cina Benteng. Tunggu dulu, friend. Setahu gua, Iya. Cina itu ada 3 kriteria. Apa tuh? Yang pertama, Mm-mm. itu dia tuh sipit. Oke. Lu nggak lulus nih yang pertama nih. Iya. Yang Terus? kedua itu putih. Oke. Masih bisa. Iya. Yang ketiga ini sangat sulit. Punya toko. Ada lagi satu lagi. Apa tuh, friend? Makan babi. Nah, gitu. Kayaknya lu bukan Cina deh. Iya, gue juga bingung. Gue ini keturunan apa sih sebenarnya ya? Oh. Penasaran kan lu Iya, sebenarnya? penasaran Gue makanya. juga penasaran. Kita udah kedatangan seorang narasumber, Siapa tuh, budayawan, etnis Tionghoa, Cina Benteng. Siapa tuh, friend? Lu makin penasaran? Yoi. Oke, kita kenalin nih. Ko Acong. Oh, Ko Acong. Oke, selamat datang Ko Acong di podcast Aroceti Dhamma Channel. Iya, kamsia. Udah diundang di mari. Sese. Jauh banget nggak perjalanan? Ya, kalau jalan kaki jauh. Waduh. Atuh kan kalau orang Tangerang, atuh kenapa jalan Aduh. kaki atuh? Waduh, udah punya duit buat ongkos. Aduh, nggak dikasih duit berarti ini. Wah, minum nih. Ya, Minum. mari Ko. Ini suara kebetulan lagi serak ini. Waduh, Waduh. habis dari mana nih? Biasa konser. Wah, konser Emang saya udah lihat ini Ko Acong ini sering konser terakhir ini. Emang dari segi muka udah kelihatan vokalis ya? Iya, kayak Konser, Afgan. tapi bukan konser nyanyi. Oh, Apa tuh kok? Karena kalau nyanyi jangankan nyanyi gitu. Iya. Kentut aja males. Waduh. Terus konser apa sih Konser sebenarnya? apa? Ini minum dulu kali ya. Oh iya, Ya. minum dulu. Oke, kita minum dulu ya. Lega nih. Rasanya Ya, mantap. Mantep. Nah, jadi gini. apa lagi? Tadi kan kita mau bahas budaya ya? Iya, budaya Cina Benteng. Gua kan setahu gue yang tadi itu ada 3 kriteria. Iya. Eh, 4. 4 deh. Mm-mm. Menurut Ko Acong itu bener gak sih? Kayak gitu? Itu kan, nah sekarang gue tanya sama lo. Itu kriteria dari mana? Enggak. Jadi kriteria yang selama ini saya lihat kan kebanyakan orang-orang Cina itu kan seperti itu. Yang pertama Iya, tuh iya. sipit nih. Iya. Putih juga. Sama punya toko. Nih, Iya. tadi ditambahin makan babi. Makan babi. Iya, itu identifikasinya ya. Ya. Kebanyakan tuh orang Cina tuh begitu. Ya. Iya. Cuman tafsiran dari kita aja itu. Ya dibilang salah kagak, dibilang kagak juga ya nggak salah juga gitu. Intinya ya memang benar sih kalau orang Cina Benteng tuh ya ada sipitnya juga. Tapi nggak semua juga tuh punya toko. Oh, Iya, saya juga nggak punya toko. Dan nggak semua juga makan babi. Bener sih. Nanti ya. Ada yang nggak doyan juga kok ya? Iya. Gitu. Ada yang geli juga. Area dari Jawa. iya dari Jawa. Iki Dari Tangerang, asli juga Cinbeng juga. Cina Benteng. Iya. Itu dia rada putih. Oh, Tapi nggak sipit ini maksud saya ini. jadi Cina Benteng itu apa kok sebenarnya? Gue harus kasih tahu sama lu bahwa yang namanya Cina Benteng itu harus dilihat dari sudut pandang sejarah. Oke. Ya kan, karena sejarahnya orang Cina Benteng, yang dimaksud dengan orang Cina Benteng itu adalah orang-orang keturunan Tionghoa yang bermukim di sekitaran benteng. Nah, konon di abad ke-18 di pesisir sungai, di bantaran sungai itu, Cisadane? Cisadane dong. Oh. Tangerang kan sungainya apalagi kalau bukan Cisadane. Ya. Nah, di bantaran sungai Cisadane tuh kalau sekarang lu misalnya pergi ke wilayah Tangerang kota tuh, Iya. itu pada abad ke-18 itu. Itu ada bentengan Belanda. Oh. Oh, ada Benteng Belanda. Ada bentengan Belanda. Kalau lu belajar sejarah dulu waktu sekolah, lu tahu dong bahwa yang namanya Belanda itu musuh bebuyutan sama Sultan Banten. Oh ya. Nah, wilayah Tangerang ini masuk dalam wilayah Kesultanan Banten. Nah, lalu Belanda datang dan akhirnya Belanda itu ya biasalah, ya kan dia mau udah terkenal menjajah. Nah, Ya. pada saat dia ngejajah itulah
biasa saling serang antara Sultan Banten dengan yang namanya Belanda. Nah akhirnya Belanda itu membuat bentengan supaya bisa menahan serbuan dari Sultan Banten. Nah dibuatlah bentengan di sepanjang Sungai Cisadane itu. Orang Benteng bilangnya Kali Cisadane. Oh. Nah orang Tionghoa kebetulan bermukim di situ sudah berabad-abad lamanya. Orang Tionghoa itu adanya bukan cuma di abad ke-18, jauh sebelum abad ke-18 juga sebetulnya sudah ada. Nah, karena banyak orang Tionghoa yang berada di sekitaran Sungai Cisadane itu, yang kebetulan dibuat bentengan oleh Belanda itulah yang disebut orang Cina Benteng. Jadi kalau ditanya apa itu Cina Benteng? Orang Cina Benteng adalah orang keturunan Tionghoa yang tinggal di sekitaran benteng Belanda. Itu sejarahnya. Bentengnya masih ada kok? Nah, udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Karena kan yang namanya sungai itu terjadi yang namanya abrasi kali ya. Iya. Yang tadinya kecil jadi gede. Akhirnya bekas-bekas bentengnya ketutup sama air. Terkikis ya gitu. Terkikis begitu. Oh, oke. Gini Ren, Apa tuh? gue jadi malu. Gue orang Cina Benteng nggak tahu sejarah dari. Waduh, gimana? Tapi untung gue jadi host ROC tidak macet. Wah, mantap berarti. Nah, terus ini kok kita lanjut lagi. Apa sih yang membedakan etnis Cina Benteng dengan etnis Cina yang ada di Indonesia? Nah iya itu kok. Kita setahu saya Cina itu cuma satu itu tadi. Saya terus baru nggak lama sih di sini terus tahu adanya Cina Benteng itu perasaan kok beda gitu antara Cina Benteng sama Cina biasa gitu. Terus saya tahunya juga ada Cina Medan nih ya. Cina Medan kan ya kayak gitulah. Cina Puntien. Ya gitu. Udah tahu, udah pasti putih lah gitu. Nah, terus juga orang-orang Cina itu kan biasanya ada bahasa khas gitu kan. Kalau Cina Medan ada bahasa Hokkien gitu. Ah, Hokkien. iya gitu. Ya, Di sini sama gitu seperti itu. Secara bahasa kita tidak punya sebetulnya. Karena bahasa kita tuh kalau orang Benteng bilang mah bahasa Mungut. Bahasa Mungut. Mungut dipungutin dari Belanda, dari Cina, dari Sunda, dari Jawa kita pungut. Misalnya contoh kemoceng. Kemoceng. Kemoceng itu kan asal kata dari kuomucing. Oh. Itu kan bahasa Hokkien. Kan gitu. Laci. Iya. Tahu laci kan? Tahu. Nah, itu kan bahasa sana, bahasa Cina. Kan begitu. Iya. Ya kan? Nah, kalau misalnya lu orang nanya tentang apa tadi bedanya dari bentuk fisik juga beda sih. Dari bentuk fisik ya. Iya, karena orang Cina Benteng itu terkenal dengan sebutan Cina Bike. Bike. Apalagi tuh kok? Emaknya bibi, bapaknya sengke. Waduh. Iya. Mantap banget. Jadi yang dimaksud Cina Bike itu kalau kita tarik garis keturunan di atas kita, kalau orang Benteng bilang engkong. Engkong punya engkong punya engkong, sebenarnya kong coh gitu. Nah, kong coco itu pasti ada yang menikah dengan orang pribumi lokal. Nah, orang pribumi lokal kan disebutnya kan bibi, iya kan, yang perempuan. Yang laki-laki disebutnya sengke. Sengke itu asal kata dari sinke. Sinke itu artinya adalah tamu baru datang dari negeri Tiongkok. Oh. Nah, gitu. Nah, si sengke itu kawin sama si bibi. Jadinya Cina Bike, emaknya bibi, bapaknya sengke. Putih kagak, hitam Kagak. belok kagak, sipit kagak. Kagak. Bisa ngomong Cina juga kagak. Pernah pergi ke negeri Cina juga kagak. Tapi tetap kalau orang Cina Benteng mah bangga jadi orang Cina. Cina Benteng. Iya. Nah, di Indonesia memang ada yang disebut dengan Tionghoa Peranakan, ada Tionghoa Totok. Apalagi tuh? Nah, kalau Tionghoa Totok itulah orang Tionghoa yang masih memegang adat tradisi budaya leluhur. Iya. Kuat. Bahasanya pun masih menggunakan bahasa leluhur. Masih kalau orang Benteng kalau orang-orang bilang cang cincong ini. Ya kan? Tapi kalau orang Tionghoa Peranakan tuh udah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kan blaster dia. Iya. Ngerti kan? Emaknya bibi, bapaknya sengke. Sake. Nah, lu kan pernah belajar di sekolah dulu yang disebut bahasa ibu. Iya. Ngerti nggak ini dimaksud dengan bahasa ibu? Bahasa keturunan. Iya. Bahasa yang diajarkan oleh Ibu. Makanya disebutnya bahasa Ibu. Ibu kita siapa tadi? Orang Tangerang, orang Benteng. Siapa tadi ya? Bibi. Bibinya orang apa? Orang campuran. Orang pribumi. Iya, pribumi. Iya kan? Iya. Bisa bahasa Cina nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Terus kita diajarin sama siapa? Sama ibu. Ibu bahasanya apa? Bahasa Bahasa pribumi. Bahasa sini.
makanya nggak bisa. Oh. Jadi kalau lu bilang bedanya apa, Dari- salah satu bedanya ya nggak bisa bahasa itu tadi ya. Cina. Cina, Kenapa? iya. Kan kita diajarannya sama ibu. Iya. Bapaknya Oh. mau pergi kerja, nyari duit, Oh, yang disebut sangke tadi. gitu. Iya. Jadi si sangke belanja apa si sangke Sangke kerja, belanja kerja. ya kan? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oh. Ngurus siapa? Anak. Anaknya diajarin bahasa apa? Bahasa ibu. Bahasa ibu. Bahasa pribumi kan, bahasa Oh. lokal. Itu kenapa orang Benteng gak bisa bahasa Cina? Salah Pantesan. satunya. Salah satunya. Jadi kalau bedanya apa sih? Yaitu dari bahasa, dari warna kulit, dari mata. Ya kan? Iya. Gitu. Jadi kalau bilang gitu. Nah, Tionghoa peranakan itu adalah Tionghoa yang bercampur dan biasanya ada di wilayah Jawa, di sekitaran Pulau Jawa. Nah, orang Cina Benteng ini termasuk kategori Cina peranakan. Begitu, itu bedanya. Terus nih kok, yang unik dari Cina Benteng apa ya kira-kira? Banyak. Tadi kan udah disebut. Oh, kayak tadi ya. Ya, warna kulit aja udah beda. Warna kulitnya. Oh, itu menjadi keunikan. Iya. Nah, lu hati-hati kalau main ke Benteng, Iya. apalagi kalau daerah Udik. Tuh, daerah dia disebutnya Udik. Tahu nggak Eh, lu udik itu apa? Udik itu kuno. Udik No. itu bukan. Apa tuh? Udik Udik. itu keren. Waduh. nih, kagak ngerti dia nih. Kagak ngerti emang ya. Udik itu selatan, Oh. Ulu itu utara. Jadi yang disebut Cina Benteng itu adanya di Pasar Lama tuh di Sungai Cisadane. Kalau dia tadi nyebutnya orang Cisauk, misalnya dia orang Ranca Gali. itu sebenarnya orang Cina Udik dia. Cina udik Cina udik. emang. Bukan Cina Benteng. Orang Cina Benteng itu adanya di yang ada di Benteng. Yang ada di Tangerang. Yang ada bentengnya tadi mau Yang cerita. ada bentengnya tadi ya. Tapi kalau dosen saya bilang Cinping, Apa itu? Cina pinggiran. Cina bukan cinsong. Bukan apa tuh lagi Cina Cinsong? gosong. Wah, Ya. untung saya putih. Jadi kayak gitu. Tadi pertanyaan lo apa deh? Unik. Yang unik. Yang unik dari Unik. Cina Benteng. Banyak ya. Kalau gua sebutin satu-satu sih banyak ya. Dari warna kulit, Secara garis dari besar logat, aja. ya Dari lagi logat logat ngomong, ya. dari tradisi dan budayanya. Coba ini kok contohin logat ngomongnya orang Cina Benteng Loh, kalau orang Benteng kan logatnya aja, ya kan? Wambo, mau kemana? Buset. Buset Buset. ya, atuh. Ujuk. Gitu ya. Oh, arah ke Betawi gitu apa beda ya? Nah, gue harus kasih tahu nih sejarahnya nih. Kenapa Harus dikasih orang Cina tahu, kayak Benteng harus itu dikasih rada-rada paham. Mirip-mirip ke Betawi ya. Lu tahu ya, kalau yang namanya Betawi itu asal kata dari Batavia. Batavia itu adalah koloni Belanda. Nah, Tangerang itu dulu menurut petanya Belanda, Tangerang masuk di dalam peta Belanda. Mm-mm. Jadi yang disebut dengan Tangerang itu adalah bagian dari Batavia. Jadi, Mm-mm. nah batasannya tuh di Cikande. Nggak tahu kan lo Cikande? Yang mau ke Rangkas Bitung sono no? Gak tahu. Itu Nggak tahu juga ya? Nggak tahu juga. Mesti banyak kurang belajar. healing lu, Kurang. Kurang baca ya, geografi lu kurang bagus. kurang berarti. Emang. staycation. Minus kayaknya. Nah, jadi Tangerang itu masuk ke dalam wilayah Batavia, Batavia. di zaman Belanda. Makanya tradisi budaya dan logatnya juga sama dengan orang Betawi. Oh. Tapi kenapa Tangerang masuk Banten? Karena mengikuti sejarah bahwa dulu Tangerang itu adalah bagian daripada Kesultanan Banten. Sekarang Indonesia sudah jadi republik. Mau ngikutin berdasarkan sejarah Belanda apa mau ngikutin berdasarkan sejarahnya Sultan Banten? Sultan Banten. Makanya Tangerang masuk ke wilayah Banten. Banten. tapi logatnya jadi Batavia. Betawi atau Betawi. Oh. Begitu. Gitu. Jadi logatnya mirip sama mereka yang disebut dengan Betawi Ora atau Betawi Pinggir. Tapi ora ya. Betawi Ora. Dan kita mah pinggir. Pinggiran Betawi. Jadi begitu. Jadi banyak keunikannya, Bro. Banyak keunikannya. Terus dari alat musik ya kan. Oh, ada alat musiknya? Ya itu gampang keromong. Gak tahu kamu. Enggak, belum pernah tahu. Enggak tahu ya, lo taunya langgam Jawa. Ya, gamelan, gamelan gitu. doang. Jawa. Jawa. Ya. Kalau kita kan orang Iya. Menteng, gampang keromong. Harus diajak nyokek. Iya, nanti. Lu makanya cepet-cepet kawin. Waduh. Nanggap gampang keromong. Iya Wajib. nanti gua ajak lu nyokek. Itu tetabuhan, karena kan Oh. gambang dan keromongnya dari lokal ya kan. Tehian, Iya teh ya. penganyannya itu dari Cina kan begitu. cuy. Itu perpaduan. Oh, itu malah perpaduan. Perpaduan. Di Cina sendiri nggak ada itu. Gambang keromong. Gue pernah ngadain konser, Bro. Di Cina. Bukan, di Jakarta. Bukan gue yang konser. Oh, kirain. Kirain, Masya Tapi Allah. gue bikin yang namanya konser gambang keromong. Oh iya. Ada yang namanya
pertukaran budaya antara Cina dengan Indonesia. Nah, waktu itu panitianya ngundang gue. Kebetulan ini yang bikin konsernya Buddhis ya, salah satu Mahayana gitu, aliran Mahayana di Jakarta, di gedung Balai Kartini kalau nggak salah. Nah, kita tampilin Gambang Kromong. Yang nonton orang-orang Cina dan di relay di stasiun TV Cina. Mereka bingung, loh kok alat musiknya kok mirip-mirip Cina? Karena ada erhunya, tehiannya, begitu ya kan? Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka tuh bilang bahwa di negeri Cina sendiri nggak ada. Oh, malah nggak ada. Nggak ada, karena itu perpaduan yang muncul di sini. Ingat, budaya itu dinamis, bro. Iya. Terjadi sesuatu budaya adalah berdasarkan situasi dan kondisi yang ada, dan dia selalu berubah. Kan begitu, agak berat nih buat ini. Iya, berat banget Berat emang. ya. Berat ini. Gitu. Jadi itu unik dari segi perpaduan alat musik. Apalagi misalnya dari kuliner, ada juga uniknya kuliner. Jadi kayak gitu-gitu. Nantilah lo explore gua akan jawab. Wah, Kalau kuliner kan ada lagunya. apa tuh? Yang kue pepe diloyangi. Empe digoyang. Asik. Kan langsung masuk kan vokalis. Pempek apa ya? Hah, empe. Kue pepe. Oh, kue pepe. Kue pepe yang lapis-lapis itu. Masa lu nggak tahu juga? Yang legit-legit gitu ada warna-warninya. Kalau lu kondangan ke orang Cina lu pasti tahu lah kue Makanya lu pepe. buru-buru kawin, undang dia. Biar tahu semuanya Biar tahu dia yang ya. namanya roti baso. Wah, dia Biar nggak yang tahu. namanya kue pepe. Biar tahu yang namanya kue mangkok, kue kutrigu, apem cukit, gitu bro. Dia jangan-jangan nggak tahu ini cara nyumpetin roti baso ini. Ya kagak tahu. Aduh. Ini mah kebiasaan orang udik. Kan emang kan tadi dibilang udik. Iya. Oke, itu ya. Ya. Tapi kok ya kan saya sering lihat nih sekarang Gambang Kromong udah campur sama musik-musik modern. Gimana tuh kok? Tanggapan kok? Iya, namanya juga kan tadi gue udah bilang yang Iya. namanya budaya itu adalah dinamis. Artinya dinamis itu selalu berubah berdasarkan situasi dan kondisi dan perkembangan zaman. Ya kan? Ya namanya dulu sama sekarang kan pasti beda. Kalau dulu kan alat musiknya dulu kan murni ya kan. Kalau Iya. sekarang kan udah ditambahin keyboard, Iya. ditambahin gitar. Udah Ya kan masuk gitu. budaya luar ya. Nah, ya. Terus juga ada yang namanya gambang itu didangdutin. Iya, Ada sekarang di baru remix, lagi nih ya kan? remix. Nah itu perkembangan zaman, no problem lah. Selama itu punya genrenya sendiri, ya silakan. Gitu. Oke. Minum lagi. Oke, Yes. kita minum lagi Lupa biar kalau ada biar minum. barengan. Nah, lanjut nih. Kalau Cina Benteng itu punya histori ini nggak sih kok yang berkaitan dengan agama Buddha? Iya, kalau data statistik populasi mungkin gue berani klaim bahwa populasi orang Cina Benteng itu mayoritasnya adalah orang Buddha ya, beragama Buddha. Memang keberadaan agama Buddha di Tangerang sendiri cukup panjang ya, nah, sudah ada beberapa tahun yang lalu. Cuman sebelum agama Buddha secara yang kita kenal sekarang itu Iya. mungkin berbeda ya. Kalau dulu kan kita tahu yang namanya kelenteng ya. Jadi kelenteng, nah gue mesti lurusin juga nih istilah kelenteng ya. Bagi sebagian orang mungkin taunya kelenteng itu tempat ibadah. Iya. Ya, kan? Iya. Pasti bilang begitu ya kan. Tapi bagi definisi yang sebenarnya atau sesungguhnya adalah sebenarnya nih kalau orang NU bilang harus kembali ke kitoh, ya. Harus kembali kepada pakemnya. Bahwa kelenteng itu bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi kelenteng itu adalah Chinese Community Center, yaitu Iya. pusat komunitas orang Tionghoa. Yang dimaksud dengan pusat komunitas orang Tionghoa itu adalah lu mau ada di situ, mau ngapain terserah lu, selama itu benar. Misalnya, kelenteng bisa nggak dijadikan pusat budaya? Bisa. Jadi kalau misalnya ada kegiatan lu mau nanggap Gambang Kromong di kelenteng boleh nggak? Boleh, karena community center. Oke. Terus lu mau jualan sebagai pusat ekonomi, lu dagang di sekitaran kelenteng, boleh nggak? Boleh. Boleh, Boleh. karena community center. Iya. Ngerti ya? Lu mau beribadah, boleh nggak? Boleh. Boleh. Lu mau berbuat aksi sosial, boleh nggak? Boleh. 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 Itulah kelenteng. Jadi kelenteng adalah Chinese Community Center. Komunitas, pusat komunitasnya orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina. Lu mau ngapain terserah, bebas di situ. Cuman kan setelah zaman Orde Baru kan berubah. Jadi hanya sebatas keagamaan dan sosial. Benar kagak. Ya, iya, kalau lu ke kelenteng-kelenteng tuh ada yang main mahjong gitu. Mahjong itu yang Iya, dipetik-petik yang gitu. iya, yang mahjong itu ya, kartu yang dari kotak-kotak. Kotak-kotak. gitu, ya kan.
itu boleh-boleh aja karena kan memang community center. Artinya community center adalah pusat komunitas, pusat Iya. kita kumpul-kumpul. Wihara juga kan sekarang udah bukan lagi hanya sebagai tempat ibadah, Ya, tempat sosial juga. Perkumpulan tempat sosial juga, tempat kumpul-kumpul juga. Lu main di wihara boleh kan? Boleh. Boleh. Jadi community center. Sama. Nongkrong-nongkrong di wihara. Nah, tapi kita harus tahu sejarah bahwa kelenteng itu kan mengayomi 3 agama besar, Iya. Buddha, Konghucu, dan Tao. Iya. Ya, Konghucu dan Tao. iya. Tapi kan di Indonesia kan yang diresmikan awal kan adalah dari 3 agama ini adalah agama Buddha. Buddha. Nah, kelenteng itu adalah sebagai sebagai satu pionir yang menyebabkan agama Buddha menyebar. Nah, di Tangerang tuh ada 3 kelenteng besar, yaitu kelenteng Bun Tekbyo, kelenteng Bun Sanbyo, dan kelenteng Bun Haibyo. Yang di pasar lama itu apa? Bun Tekbyo. Tekbyo yang di Serpong, Bun Haibyo ya. Yang Serpong. Yang Serpong. Karuna Jala. Karena ya lah, Iya. tahu ya. Tahu. Nah, kalau yang di Pasar Baru, Bun Sanbyo itu di Pasar Baru. Ya. Yang terkenal tuh pokoknya ada 3 di Ya, Tangerang. nah kelenteng itulah yang menjadi cikal bakal agama Buddha berkembang di Tangerang. Di Tangerang. Iya. Karena mereka itu pengurus-pengurus kelenteng pada saat itu kan kebanyakan juga kan pro Buddhism dan pro Confucianism. Tapi karena Indonesia ini mengakui agama Buddha, jadi rata-rata agama Buddha yang dikembangkan. Kan kita tahu pada tahun 1930-an, kalau nggak salah 34 itu kan komunitas kelenteng kan mengundang Bante Narada Mahathera, Iya. iya kan? Pertama kali diundang kan ceramahnya di mana? Kan di kelenteng-kelenteng. Malah di kelenteng-kelenteng ya, bukan. Iya. Emang udah ada wihara? Belum ada. Harusnya sih belum. Iya makanya kan wihara paling tua aja katanya konon di Jawa Tengah kan di Tanah Putih apa itu kan tahun Iya. 50-an. Iya toh? Tanah Putih Yang wihara sekarang. murni ya, Buddhism. Tapi kalau kelenteng itu kan ada, kalau di kelenteng kan bukan hanya Buddha, Konghucu, Tahu. Tao juga, Tao, iya. dewa-dewa yang dewa-dewa kelenteng, ada Kuan Yin Posan, ada Hok Tek Cheng Sin, ada Kuan Yu atau Kuan Kong. Kepercayaan. Ya, kepercayaan banyak. orang Tionghoa zaman dulu. Iya. Nah, karena agama Buddha yang dijadikan sebagai agama negara, maka kelenteng itu memberikan sebuah kebijakan untuk ada yang namanya misionaris, menyebarkan agama Buddha ke wilayah yang ada di Tangerang. Yang Dhamma Duta istilahnya. Ya, ada Dhamma Dutanya. Jadi perkumpulan TKB itu memberikan misionari ke wihara-wihara yang ada di daerah-daerah atau umat-umat Buddha yang berada di daerah-daerah. Dan kebetulan tradisi Buddhisme itu mirip sekali dengan tradisi kelenteng. Oh. Ya kan Pasangio. Iya. Iya, benar. Dupa itu kan tradisi Tionghoa sebenarnya. Sebenarnya. Ya kan? Nah, tradisi Tionghoa yang berupa dupa itulah yang mau tidak mau kan hampir mirip dengan tradisi Buddhis. Jadi itulah salah satu hubungannya begitu. Oke. Seperti itu. Tapi gini kok, kalau kita berandai-andai nih ya, kalau zaman dulu itu Konghucu sama agama Konghucu sama agama Buddha itu diresmikan bareng, apa enggak sih etnis-etnis Tionghoa itu larinya ke agama Konghucu? Kembali lagi kalau kita bicara agama kan kita bicara Hati ya. Hati juga ya. iya dong. Iya, iya. Ya kan? Benar. Memilih satu agama itu yang paling benar adalah karena kecocokan. Setuju. Ya, bukan karena agama yang kita pilih itu adalah agama yang paling benar. Karena kalau bicara agama itu yang paling benar, maka ada agama yang tidak benar. Iya. Ya, ada pembanding. Ada pembanding, ya kan? Oke. Jadi kalau bisa ditanya kenapa lu pilih agama Buddha? Karena gue merasa cocok. Merasa cocok ya sih. Iya dong. Kalau lu misalnya makan gado-gado terus lu bilang, "Oh, ini gado-gado Paling enak dan enak. ini adalah paling enak sedunia." Berarti kalau lu yang hobinya makan kangkung, lu yang hobinya cuma makan sayur asem, lu pasti bilang apa? Pala lu somplak. Apalagi lu nggak suka gado-gado. Iya. Akhirnya apa? Lu penyuka gua gado-gado, lu kangkung, lu sayur asem, kita berantem gara-gara makanan. Iya, benar. Betul nggak? Nggak enak Karena lah taste gado-gado. kita beda. Iya. Nah, makanya memilih agama itu bukan karena agama kita yang paling benar, tetapi Iya. agama yang paling cocok buat diri kita. Oh. Kalau gue udah Oke. bilang, bagi gue sih cocoknya gado-gado ya, bagi gue Iya. nggak usah kita berantem gara-gara makanan. Gara-gara- Begitupun kita juga nggak usah berantem gara-gara Agama. agama. Begitu coy. Oh. Gitu, coy. Iya.
Lanjut. Lagi nih kok. Boleh. Ada nggak sih budaya yang dari Cina Benteng nih yang berkulturasi dengan agama Buddha? Budaya yang berakulturasi dengan agama Buddha, budaya Tionghoa. Cina Benteng tepatnya. Ya mau Tionghoa. Ya, Cina Benteng juga Tionghoa. orang. Iya, itu maksudnya. Maksudnya gitu. Ya, yang paling gampang aja kan tadi gue bilang. Hio. Hio itu Hio. ya. Iya. Hio itu kan budaya. Iya. Iya kan? Memangnya di dalam kitab suci Tripitaka manapun lu lihat ada Pemasangan yang hio, namanya pemasangan hio. Enggak. prosedur Nah, lu mau pemasangan. bolak-balik ya itu yang namanya Tripitaka kagak nemu itu ajaran bagaimana caranya kalau lu menghormat Buddha harus pakai hio. Cuman simbol aja. Iya istilahnya kan kagak nemu kan? Iya, nggak nemu. Nah, iya itu adanya di mana? Di tradisi dan budaya. Iya, di tradisi. Budaya siapa? Budaya orang Cina. Oh. Kan begitu. Jadi kalau lu tanya ada nggak pengaruhnya ya ada. Buktinya lu kalau sembahyang di mana wihara pakai hio tuh. Pasti. Makanya lu jangan suka mengklaim bahwa agama lu yang paling murni, apalagi aliran lu yang paling murni. Udah lah, nggak usah ribut-ribut begitu. Iyalah. Iya, bener. Iya nggak? Harus semua masuk aja. Iya. Iyalah. Oh ini gua yang agak sekte ini. Makin banyak sekarang ya, iya, kayak semua itu ada pengaruhnya. Satu sama lain saling mempengaruhi. Selama Ya. pengaruhnya itu positif dan membawa kemajuan, no problem. Ikutin Ya pokoknya. gue yakin Buddha nggak ngomel, Iyalah. Buddha ngomel gimana ceritanya? nggak jadi Buddha, Nggak bakal jadi. nggak jadi Buddha. Makanya itu. Gitu coy. Apalagi nih bro? Ya, nyontek dah nyontek. Nyontek dulu lah ya. Boleh. Bawa catatan kita. Boleh. Oke nih, berikut lanjut lagi nih. Bagaimana sih kehidupan masyarakat Cina Benteng kok jika dipandang dari segi agama Buddha? Apa ya lo mau ngebahasnya dari sudut mana ya? Kehidupan orang Cina Benteng ya biasa-biasa saja ya. Tapi ya yang menarik adalah bahwa orang Cina Benteng itu yang tadi gue bilang karena populasinya adalah banyakkan mayoritas beragama Buddha, ya gue seneng aja orang Cina Benteng banyak yang ke wihara kan begitu ya kan. Dan toleransinya cukup tinggi ya kan. Oh. Artinya toleransinya cukup tinggi sebagai orang Cina Benteng itu tidak pilih-pilih ya kan dan tidak boleh fanatik terhadap satu sekte. Iya. Makanya kan kalau gue sih terus terang punya misi bagaimana sebagai orang Cina Benteng itu harus bangga dengan budayanya dan bagaimana caranya supaya orang Cina Benteng itu bisa mengakulturasikan antara budaya Cina Benteng dengan Buddhisnya. Misalnya kalau gue sebagai orang Cina Benteng tuh gue pengennya tuh nanti dalam acara-acara perayaan keagamaan tuh ya, gue tuh pengen kalau misalnya panitianya tuh pakai baju kebaya. Oh, iya, iya, iya. Kebayang cim. Kebayang cim-cim. Ya kan cim-cim mesti pakai kebaya Pakai kan. kebaya ya. Pakai konde cepol Iya. gitu, ya kan. Yang lelakinya pakai baju pangsi misalnya begitu. Iya, Panitianya iya, kan iya. bagus. Kan lu juga kalau di Jawa juga kan masih ada tuh yang pakai beskap, beskap ya, kebaya pakai belangkon Iya, iya. gitu kan ya. Bener, bener. Karena lu bangga dengan budaya lu, betul? Betul. Nah, kita nih orang Tangerang ini masih kurang rasa bangga kita sama budaya kita sendiri. Ya kan? Jangan juga berpikir itu budaya asing. Tidak. Ingat ya, budaya itu dinamis. Artinya dinamis itu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi Iya, zaman. setuju. Walaupun sebenarnya diambil dari negeri Tiongkok, tapi begitu sudah sampai di Indonesia beralkulturasi, menciptakan budaya yang baru. Bener. Begitu. Iya kan? Iya, Iya, pasti. Jadi itu harapan gue sih begitu. Nah kehidupan kita nih sebagai orang Cina Benteng yang beragama Buddha ini sudah cukup bagus ya. Rajin ke wihara, ya kan? Cuma memang masih belum bisa bagaimana agar budaya itu diserap oleh agama Buddha, orang-orang Buddha. Orang-orang ya, orang-orang Buddha. Gue sih maunya gitu cuy. Terus kalau kita lihat nih kok, emang masyarakat Cina Benteng ini kan setahu saya ini adanya di daerah Tangerang doang ya. Sebenarnya ada di mana aja sih kok kalau Cina Benteng itu? Persebarannya gitu Ya, persebarannya itu di mana aja sih? Di daerah Tadi gua mana udah aja? bilang, yang namanya orang Cina Benteng mas sebenarnya di kawasan Sungai Cisadane doang. Sungai Cisadane Iya, kalau yang dia. pure murni Cina Benteng itu di daerah sekitar Iya, situ. kan udah nyebutnya Cina Benteng. Iya. Cina Benteng kan orang Cina yang berada di sekitaran benteng. Mm-mm. Betul dong? Iya. Berarti disebut Cina Benteng ya di situ. Yang Lu tuh sebenarnya nggak bisa disebut dengan orang Cina Benteng. Karena tadi itu tidak ada di sekitaran benteng. Lu kan tinggalnya di Udik. Dari Benteng ke Udik aja 30 km mah kudu. Wah, kudu itu mah wajib. Jauh, Bos. Jauh. Nah, karena jauh itulah makanya lu sebenarnya nggak masuk dalam kategori Cina Benteng. Oh. Tapi karena istilah Cina Benteng itu terkenal,
Jadi Iya. mau lu orang Cina Udik kek, mau orang Cina Ulu kek, lu disebutnya adalah Cina Benteng. Benteng. Jadi kalau ditanya Oke, persebarannya oke. kemana? Ya ke Udik, ke daerah-daerah lu itu persebaran. Bahkan sekarang sudah mulai ke Jakarta juga, sampai juga ke Bekasi. Kan begitu. Oh, itu awal mula persebarannya ya berarti ya. Ya kalau namanya awal mula persebaran kita tidak bisa deteksi, namanya orang ya, namanya dari situ ya pasti juga dia kan mungkin berpindah-pindah kan, kita juga nggak tahu kan. Oh iya gitu iya kan. benar 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 benar. Gitu. Setuju, setuju. Berarti Cina yang ada di penjuru-penjuru lain itu Cina Udik. Belum tentu. Belum Dia tentu, ada- tapi. kalau dia adanya di wilayah pesisiran pantai disebutnya Cina Ulu. Cina Ulu. Mm-mm. Kok Misalnya nih, yang disebut Cina Udik nih biasanya Legok, Curug, Panongan, Kelapa Dua, Cijantra, Cirarap, Oke, catat, Rancayu, catat. Rancadobo, Rancakrabal, Rancagali. Catat. Kampus ya hafal kan. Ini modal buat Hafal. nyalek nanti. Ketahuan. Enggak. Enggak. Bercanda. Bercanda aja ini. Bercanda. Biar relax. Iya, gue nggak mau jadi caleg. Kenapa tuh? Pengennya jadi dewan. Lebih tinggi. Kan calon legislatif, jadi calon doang mau udah pernah gua. Tapi jadi anggota legislatif yang belum gitu. Iya benar. Makanya dukung nomor belum ada. belum. Enggak, ini enggak ya. Malah Enggak kampanye sih. enggak termasuk ini Nggak cuma ada. bercanda. No politik. No Ini politik, boleh diedit Islam nanti. sini. Ya jadi gitu. Jadi kalau yang berada di sebelah utara atau disebut Cina Ulu tuh mulai dari Kedaung, Sepatan, ya kan? Sampai dengan Mauk, itu sebutnya Cina Ulu yang udah mau mepet-mepet ke pantai atau ke laut. Cina Itu Ulu, Cina ya. Ulu. Tadi yang gue bilang kenapa lo yang di Udik, lo yang di Ulu disebut Cina Benteng. Cina Benteng. Karena istilah Cina Benteng lebih beken. Iya benar. Ketimbang Setahu. Cina Udik. Iya. Jadi lu mau yang di Udik, mau yang di Ulu, mau yang di Udik, ngakunya orang Cina. Benteng. Cina Benteng. Padahal Oh, gitu. Cina Udi, Cinping. Jinping. Iya. Ngaku doang Cina Benteng. Cina pesisir lo. Oke nih kok, kita lanjut lagi. Bagaimana sih kok proses konstruksi identitas pemuda Cina Benteng nih sebagai bagian dari etnis minoritas ya di Tangerang? Sebenarnya orang Cina Benteng itu identifikasinya kan kita sudah tahu ya. Yang menarik dari orang Cina Benteng kan adanya di Tangerang. Iya. Ya itu satu. Di Iya, Tangerang di kan. Tangerang kan. Hanya ada di Tangerang dan disebutnya bukan Cina Tangerang. Tapi Cina Benteng. Benteng. Kalau orang Medan, orang Cinanya disebut, Cina Medan. kalau di Pontianak disebut Cina. Pontianak. Iya. Cina Orang Singkawang. Singkawang disebutnya Cina. Pontianak. Cina Singkawang. Singkawang. Mana sih? Kirain sama. Ya, diomelin orang Oh iya, Pontianak. maaf. Cina Singkawang. Cina Singkawang kan gitu. Nah, kalau di Tangerang, Cina Benteng. Benteng. iya beda ya. Beda. Kalau yang tadi disebutin daerah Cina Udik. Pengen banget di Iya, jadi kalau dibilang sekarang orang-orang Cina Benteng itu kan, nah ini mungkin dari YouTube channel ini yang perlu gua yang perlu gua luruskan ya. Orang Cina Benteng itu dari dulu terkenalnya adalah marginal, kaum marginal, susah, miskin, ya kan. Makanya banyak orang Buddha itu, orang Buddhis itu ya, kalau baksos ke Tangerang. tunggu dulu. Berarti selama ini pandangan saya salah dong? Yang disebut Cina Benteng itu miskin. Enggak. Pandangan saya semua orang Cina malah lebih kaya karena punya toko itu tadi. Untuk orang Tionghoa secara umum Iya. disebutnya kaya. Ah. Tapi kalau orang Tionghoa yang miskin, Cina Benteng. Oh. Kan begitu tuh. Gitu. Nah, makanya mungkin ya nggak semuanya juga memang orang Cina Benteng itu miskin. Iya. Ada juga orang Cina Benteng yang memang sudah mapan, bahkan sudah cukup mampu, bahkan juga mungkin ada yang kaya, ada yang Pastilah. mungkin juga udah jadi konglomerat, Iya. ya kan orang-orang Tionghoa Cina Benteng itu, ya kan. Tapi identifikasi dia sebagai orang yang miskin dan termarginalkan itu adalah stigma lama yang harus dibuang sebetulnya. Maaf kok, kalau bisa dibilang gini nggak, berarti mayoritas dari Cina Benteng itu, maaf ya, dalam kata masyarakatnya banyak yang miskin, apa gimana? Konon ya rata-rata orang menganggap demikian. Maka yang menjadi sasaran aksi sosial kan selalu ke Tangerang. Gimana tuh, Cok? Kok ceritain coba kok. Ya karena stigmanya adalah orang Cina Benteng itu miskin gitu. Oh. Nah,
Nah ini kalian harus banyak baca literasi ya. Iya. Kalau baca-baca di media-media sosial, media-media apapun gitu ya. Kalau udah bicara Cina Benteng itu identifikasinya adalah kemiskinan. Ya, kecuali orang Tionghoa secara kebanyakan. Nah Iya. makanya gue mesti luruskan. Ya ada memang yang masih miskin, yang papa, yang susah hidupnya. Ya, tapi nggak semua juga. Tapi nggak semua. Ada juga orang Cina Benteng yang sudah jadi pejabat, Iya. bahkan udah jadi anggota DPRD juga. Oh. Ya kan anggota DPRD yang berasal dari kalangan Komisi Cina Benteng. Iya kan, Benteng. ada juga yang konglomerat, ada yang juga pedagang yang cukup mampu, gitu ya. Jadi stigma itu adalah stigma lama, gitu. Jadi tidak bisa orang Cina Benteng dianggap itu. Berarti nggak bisa emang sekarang itu kalau lu ngeliat Cina Benteng, wah nggak punya duit nih, miskin Kurang nih, mampu nggak nih, bisa gitu. sekarang. Nggak Ya. bisa ya. Nggak Ya semua sekarang, ya. sekarang kita harus ubah pikiran itu bahwa ya namanya orang kan beda-beda, ada yang kaya, ada yang miskin juga lah. Nggak Orang- tahu Orang kan, nasib ya. kan orang kan punya garis hidup. Iya pasti. Iya kan, kan Nasib. kalau orang Buddha makan kita kenal karma. Iya, Masa lo mau karma. selamanya susah? iyalah. Iya nggak? Iya ya. Pasti Makanya. semua berputar ya. Iya, Kayak roda. pastilah. Kadang di atas, kadang, Kadang di di bawah. bawah. Marica. Yo. Makanya kalau mau kaya banyak-banyak berdana. Nah, perdananya di Tangerang. Gitu, Ya, Fred. jadi gitu. Kalau ditanya konstruksi identitas orang Cina Benteng bagi gua adalah sekarang orang Tionghoa Cina Benteng identifikasinya tidak harus yang itu. Gitu. Ada juga orang Cina Benteng yang sukses gitu ya. Lu orang juga kan kayak Piki juga kan calon orang sukses ya kan. Sadu. Iya gitu. Oh gitu. Ini kok. Cina Benteng itu ada komunitasnya nggak? Koloninya ya. Iya, bisa dibilang. Wilayahnya gitu ya. Iya. Kita bukan kayak orang suku Baduy cuy. Oh. Yang cuma ada di satu itu ngegumplek. Iya. Enggak. Yang namanya orang Cina Benteng kan terjadi penyebaran. Penyebaran. Ya kan? Tapi memang ada satu wilayah yang majority. Artinya majority adalah orang yang banyak di situ. Misalnya di Kecamatan Karawaci. Karawaci. Iya, Karawaci, Sewan gitu kan. Iya, iya. Itu adalah basis-basis komunitas Tionghoa yang cukup banyak. Oke. Bahkan kalau di Karawaci sendiri itu kalau kamu pernah pergi ke sana, bro, Iya. ya itu setiap gang wihara, coy. Iya, banyak. J. Banyak di sana. Nanti gua ajak lu. Nanti lo ajak kanjang sana Iya, ke Gue taunya Untago doang. Apa tuh? Universitas Tanah Gocap. Waduh, yuk. Wihara di sana banyak. Banyak. Oh. Nanti gua ajakin. Iya. Salah satunya apa aja tuh? Nimala. No, kalau di- ya itu masuk itu di Karawaci. Tangerang. Kalau wilayah Karawacinya kan mulai dari Pos sampai ke Lipo tuh dulu sebutnya Karawaci. Iya. Nah dari sepanjang itu tuh udah ada tuh namanya wihara Cetawana lah, Wimala Kirti lah, Ardi Dharma lah, Budi Wardana lah, Dhamma Senapati lah. Karawaci Lipo Karawaci. Mulai dari Pos sampai ke Karawaci di Oh. Terakhirnya kan di Lipo sendiri kan ada Atisa di Atisa, Pangkal. iya, iya. Sampai akhirnya ke Legok, ke Cirarap itu kan udah mulai ada yang namanya Dhamma Meta di Cijandra, Iya. Dhamma Oh. Dwipa di Cirarap, sampai terus ke Curug, Iya. ada Punya Karya, sampai ke Rancayu ada Arya Iya, di Pasena, Dipasena. hafal ya gue ya. Pasena. Iya, Jadi apal cocok banget. kalau gue itu. jadi calon legislatif. Waduh, cocok banget emang. Siapin nomor aja udah. Tinggal ganti nomor ini. Mau nomor berapa? Nomor apa? Nomor pakol. Nomor cus. Waduh. Jadi gitu ya. Jadi di Tangerang tuh banyak. Banyak ya. Bukannya lu udah pernah ke Atisa? Udah, cuman ya gitu doang. Banyak wihara. Gitu. Oh, jadi gini nih, Pik. Apa? Gue sudah tahu nih sekarang. Ternyata Kayak itu gimana tuh? ada yang namanya Cina Benteng dan itu dari Tangerang gitu. Khas banget gitu. Akhirnya gue tahu kalau Cina itu nggak cuman itu tadi yang ada toko, putih, sipit. Nah, nggak cuma Tapi itu. nggak gitu juga, peran Cina Benteng ada juga yang putih sih. Iya, maksudnya kan yang tadi ya. Lu juga termasuk putih, Pik. Tapi dulu hitam sih. Sering ngelayap. Hitam kejemur ya. Iya, hitam kejemur, sering ngelayap. Jadi gitu ya. Jadi kita campur-campur Cina Benteng itu. Oh, jadi Dan nggak bisa dijustifikasikan juga kita itu yang tadi ke arah negatif atau miskin tadi. Iya, Karena iya. banyak juga orang-orang Cina Benteng yang udah ini apa ya? Sukses. Sukses malahan. setuju. Ya, akhirnya ya itulah gua tahu kalau ternyata Cina Benteng itu seperti ini tadi yang dijelasin tadi Iya. kan. Wah, ternyata keren juga. Terus pokoknya gua mau nonton dah apa itu yang nama apa tadi ngibing ya?
Apa tadi? Nyokek. Nyokek. Teman Lu ngerokok. jangan nonton langsung. Ya pokoknya Nanti gua kasih cukin. kalau lu nikah lu pokoknya harus ngundang gua gitu aja. Ya. Pokoknya kalau orang nikah nanti gua kasih cukin sama bir. Oh siap. Oke. Ciu. Waduh. Oke nih kayaknya kita udah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih banyak kok udah. Terima kasih banyak kok udah jelasin datang. saya tentang apa sih tadi Cina Benteng dan segalanya, saya jadi paham nih. Iya, Dan saya pokoknya- juga orang Cina juga jadi tambah paham. Mulai nambah paham nih, nambah yakin dan nambah suka kayaknya. Ya, sama Ya. lah, gue juga Kamsia lah ya. Udah Ya. diundang di Aroceti Dama Aroceti Channel. Dama Dama Channel. Channel. Ya, kan mudah-mudahan ke depan Aroceti Dama Channel itu benar-benar bisa menyebarkan dharma dengan model-model yang kayak begini nih. Iya, kekinian lah. Kekinian. Iya. Kan kalau kita ke wihara dengerin dhamma di sana gitu ya, paling wihara itu muatnya menampung 100 orang. Iya. Ya kalau kita menyebarkan dhamma dengan cara begini kan bisa Bisa yang- lebih banyak. Ya, yang nonton YouTube channelnya bisa jadi sampai jutaan kan. Wah, sadu, Kan sadu, artinya kan sadu. kita Biar bisa naik. Bisa menyerbu kemana saja. Iya, tapi jangan ngarepin duitnya. Wah, enggak. Yang Nah, paling penting damanya. adalah damanya bisa menyebar ke banyak orang. Ya, Iya. bagus. Nanti kalau ada duitnya kita danakan ke Tangerang. Iya. Ke orang Cina Benteng. Iya, ke orang Cina Benteng. Lu anggap orang Cina Benteng susah lagi Nah, aja ya. tapi kan nggak kayak gitu sekarang. Udah tahu kan kita sekarang Cina Benteng itu nggak selalu. Tapi nggak apa-apa kalau lu mau dana ke orang Cina Benteng gak boleh, gue mau senang-senang aja. Namanya orang dibagi sih. Oke, jadi untuk teman-teman yang mau berdana, ini ada di slide sebelah ya teman-teman. Jadi nanti kalian bisa tinggal scan barcode-nya. Mungkin itu saja ya. Pik udah ini juga, Ya, udah udah di penghujung paham juga kita acara udah ya. di penghujung acara. Terima kasih banyak ya Ko. Siap. Dan teman-teman yang nonton juga jangan lupa subscribe channel Like. YouTube Ulangi. Aroceti Dama Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe di Channel? channel Aroceti Dama Channel. Nah, nanti jangan lupa nonton pokoknya.